Di balik riuhnya dunia, ada tempat-tempat yang memilih untuk tetap setia pada detaknya sendiri. Pada setiap jalan yang ditapak adalah perjalanan menuju ingatan yang hampir terlupa. Namun di tengah zaman yang menuntut segala sesuatu menjadi serba cepat dan modern, apa yang benar-benar masih tersisa? Seberapa kuat akar mampu bertahan saat badai perubahan mulai mengetuk? Ini bukan hanya sekedar tentang tanah yang dipijak atau batu yang dikeramatkan. Ini adalah tentang napas sebuah warisan rahasia yang tak tertulis dan doa-doa yang menyatu dengan alam. Mampukah tradisi tetap bertahan saat mimpi-mimpi baru mulai dituliskan? Atau akankah ia hanya menjadi cerita usang di masa depan? Bersama langkah-langkah yang mencari makna, mari menelusuri kembali Pusaka Moya. Di pedalaman Kalimantan Barat terdapat sebuah wilayah yang masih dikelilingi hutan dan bentang alam yang alami. Sebuah tempat di mana kehidupan masyarakat masih berjalan selaras dengan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tempat inilah berdiri Desa Angkulun di Kecamatan Nangataman yang berada di salah satu wilayah yang dikenal dengan julukan Bumi Lawangkuari atau Kabupaten Skadau. Desa Angkulun terdiri dari beberapa dusun yang tersebar di antara hutan dan aliran sungai. Setiap dusun memiliki tradisi, agama, serta karakter kehidupan masyarakat yang berbeda. RW-nya juga ada, tetapi dibagi dua. Nangan Kulun ini RW 1, Gure itu RW 2. Oh, dijadikan dusun? Iya, dijadikan dusun. Salah satunya adalah Dusun Kure, sebuah dusun kecil yang menjadi rumah bagi ratusan warga yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada alam. Kebun dan ladang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat di sini. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit, menjadi salah satu komoditas yang diusahakan warga. Namun di tengah perubahan zaman yang terus bergerak cepat, desa seperti Dusun Kure menyimpan banyak cerita tentang warisan budaya, pengetahuan lokal, dan cara hidup yang tetap terjaga hingga hari ini. Melalui perjalanan ini, kami, tim ekspedisi Pusaka Moyang Lawangkuari, hadir untuk mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Dusun Kure, memahami nilai-nilai yang mereka jaga, serta melihat bagaimana warisan tersebut tetap bertahan di tengah perkembangan zaman melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Di balik kehidupan yang tampak sederhana ini, masyarakat Dusun Kure masih memegang teguh berbagai tradisi leluhur. Salah satunya adalah ritual adat pengobatan bentaman dan menyawai, sebuah praktik yang masih dipercaya sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritual. Ya, cara itu untuk mengobat orang itu. Itu obat itu minta tolong kita coba kaki kalau dia selamat kata orang ini kan amal baik lah kasih dengan makan gitu ke orang yang lihat gitu itu kata orang ini itu pokoknya nyawai. Berbagai perlengkapan ritual turut disiapkan dari bahan-bahan yang berasal dari alam sekitar. Kemudian, taburan beras dilemparkan perlahan ke arah sesaji, ke sekitar orang yang sakit dan juga kepada sang dukun.
Dalam kepercayaan masyarakat, butir-butir beras ini menjadi panggilan, mengundang kehadiran mereka yang tak terlihat agar ikut menyaksikan dan membantu proses penyembuhan. Sesaji kemudian diputar perlahan, menyapu benda-benda yang telah disiapkan dalam ritual. Bagi masyarakat, gerakan ini dipercaya sebagai cara untuk memperlihatkan dan menyerahkan segala niat kepada mereka yang tak kasat mata, agar proses pengobatan berjalan dengan selaras. Yang kalau ini mengundang, kalau bahasa Indonesia itu manggil tuh. Kalau manggil orang yang tidak lihat itu, itulah bentukan saya mah. Kalau itu nyapu barang itu dekat. Nanti orang yang mereka tadi yang menyerang itu dia datang melihatkan itu. Itulah kepercayaan kita dengan orang yang tidak lihat itu. Sebagian sesaji yang telah digunakan dalam ritual kemudian digantung dan dibawa menuju sungai. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, sesaji ini dilepaskan ke aliran air sebagai bagian dari prosesi penutup. Ritual ini berkaitan dengan roh perempuan yang diyakini telah terikat dengan dukun pengobatan, yaitu Pak Daud. Jika sebelumnya mereka dipanggil untuk hadir dalam ritual pengobatan, maka melalui aliran sungai inilah sesaji tersebut mengantarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Air dipercaya membawa pulang apa yang telah datang agar keseimbangan kembali terjaga. Drama gendang yang mengiringi ritual ini tidak dimainkan secara sembarangan. Dalam kepercayaan masyarakat, setiap tabuhan memiliki tingkat dan urutan tersendiri yang dikenal sebagai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ritme yang tepat dipercaya menjadi penuntun bagi para roh yang tak terlihat untuk hadir dalam proses pengobatan. Jika tabuhan tidak selaras, mereka diyakini akan maju mundur, enggan mendekat sehingga proses penyembuhan menjadi sulit untuk dilakukan. Gendang kalau kita tuh tidak cocok, dia mereka tuh yang tidak lihat tuh, tadi dia maju mundur, kita boleh maju, kita boleh maju. Jadi kalau pengobat orang susah. Selama ritual berlangsung, kami menjaga lisan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, nama asli sang dukun tidak boleh disebutkan. Pantangan ini diyakini penting untuk menjaga keseimbangan selama prosesi berlangsung. Sebab jika dilanggar, roh yang hadir dipercaya bisa meninggalkan tenaga yang sedang menjalani pengobatan. Sebelum memulai ritual, dukun pengobatan terlebih dahulu dipersiapkan dengan rapi. Rambut dirapikan, kaki dibersihkan, dan pakaian dikenakan dengan sangat bersih. Kerapian ini bukan sekedar tata cara, tetapi menjadi bagian dari janji kepada roh yang akan dipanggil dalam proses pengobatan. Dalam prosesi ini, dukun juga didampingi oleh para pebayun. Mereka adalah sosok yang membantu jalannya ritual, sekaligus menjadi penghubung dalam proses pengobatan. Kemudian, Pak Daud menghadap sebuah kaca. Melalui pantulan itulah ia mencoba melihat hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh mata biasa. Dengan sebuah dedaunan pilihan, proses pembersihan dilakukan. Bala atau hal-hal buruk yang diyakini menjadi penyebab sakit perlahan dibuang, agar raga yang sakit dapat kembali pulih. Bagi masyarakat Dusun Kure, ritual ini bukan sekedar cara pengobatan. Ia menjadi jalan yang ditempuh ketika layanan medis modern masih terasa jauh dari jangkauan. Di pundak Pak Daud, tanggung jawab itu diwariskan. Sebagai salah satu penerus tradisi pengobatan ini, ia menjaga sebuah pengetahuan lama agar masyarakat tetap merasa terlindungi dari gangguan yang tak kasat mata.
Di balik setiap ritual yang dijalankan, tersimpan sebuah sumber yang jarang terlihat. Sebuah tempat yang tidak semua orang bisa datangi tanpa izin, tanpa pemahaman. Bagi masyarakat Dusun Kure, semua keyakinan itu bermuara pada satu tempat. Sebuah situs yang dipercayai sebagai pusat perlindungan kampung. Suatu tempat yang mereka sebut sebagai Batu Keramat. Bagi masyarakat Dusun Kure, Batu Keramat bukan sekedar tempat. Ia menyimpan sebuah kisah yang menjadi awal dari kepercayaan yang mereka pegang hingga hari ini. Batu Keramat ini bukan hanya sekedar peninggalan sejarah, melainkan bukti hidup keterkaitan masyarakat Dusun Kure dengan leluhur mereka di Raja Ulu Ai, Kriuk, Dusun Langa Kenau, Desa Kenyabur, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapak. Berdasarkan penuturan pemangku adat, batu ini pertama kali ditemukan sekitar 26 tahun yang lalu oleh seorang warga saat sedang berburu di dalam hutan. Warga tersebut yang kini mereka sebut sebagai Bang Kedabit. Pada awalnya, batu ini diperlakukan seperti benda biasa, digunakan sebagai alas duduk, bahkan untuk memotong hasil buruan. Ke tenda dia. Setelah datang ke tenda itu, lalu untuk mereka tuh duduk pakai bangku. Pakai bangku mereka tuh masak nasi, masak sayur, nyale daging lauk, daging binatang yang mereka dapat. Namun, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Sudah mereka tidur, baru mereka tuh ada setilahnya tadi masuk mimpi. Kok Bang Kedabit, kata dia bilang, orang itu babang sama orang tua itu. Jadi kalau kata kami sini itu bake aja atau bapak aja, enggak ketahu. Hantu itu bilang orang tua itu babang. Jadi Abang Kedabit, kata dia bilang, saya ini keramat, tolong diambil untuk kalian. Mimpi tersebut dipercaya sebagai bentuk pemilihan, bahwa batu ini bukan sekedar benda, melainkan memiliki peran untuk menjaga. Sejak saat itu, batu tersebut dipindahkan dari hutan dan dijaga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, bagi masyarakat Dusun Kure, sebuah keyakinan tidak langsung diterima begitu saja. Ada aturan, ada hukum adat, yang menjadi dasar dalam menentukan sesuatu yang sakral. Datang ke sini lapor sama orang tua. Di sini Akek Banar kaya dulu. Mereka itulah menteri adat kampung di sini. Lalu mereka datang ke sini, dia bilang, "Oh, ini kalau Batu Keramat ini kita ini orang kerabat. Orang kerabat itu asal usul orang kerabat itu di Dusun Setangui." Jadi lalu dilaporlah ke orang tua. Zaman itu Pateh Lawa, Kakek Naga. Pateh Lawa lalu bilang dikasih adat 8 pokok untuk ini masuk ke Keramat Setangui. Melalui adat 8 Poku, para pemangku adat, serta Akek Banar Kaya selaku Menteri Adat Kampung dan Patelawa memberikan pengesahan bahwa Batu Keramat ini sah menjadi bagian dari spiritual kampung. Jadi masuk lawang bama kata orang tua. Jadi ini dah induk ke Setangui semua. Nah, inilah asalnya lo namanya itu Bujang Bakung. Nah, Bujang Bakung. Di sini terlihat bagaimana Jadi kepercayaan ini dan hukum yang adat saya berjalan tahu, berdampingan, menjaga dari agar sesuatu yang dari diyakini itu tetap zaman membawa keselamatan, Laman bukan Puku malah dulu petaka. itu Kamu merujuk raya tu dia nama kami tu menuju apa gini yang marah nalah dengan segala kamu tolak batu yang baku itu kami pengen kula yang ngomong marah. Dalam kepercayaan masyarakat, Batu Keramat bukanlah pusat dari kekuatan itu sendiri. Ia adalah tempat bernaung bagi sosok yang dikenal sebagai Bujang Baku. Bujang baku kampung itu dinamakan kamu tolak itu. Seorang penjaga kampung yang diyakini telah ada jauh sebelum generasi sekarang. Melalui doa-doa yang dilantunkan, masyarakat menjaga hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Dalam proses penelitian, tim ekspedisi tidak diperkenankan langsung mengambil data. Sebelum memulai, dilakukan ritual pamit sebagai bentuk perizinan kepada penjaga kampung. Ritual ini dipimpin oleh pemangku adat sebagai perantara antara manusia dan yang tak terlihat. Dalam ritual
ritual ini, sesaji disiapkan sebagai bentuk penghormatan. Ayam panggang, ayam hidup, arak, serta beras pulut dalam bambu menjadi bagian dari persembahan yang syarat makna. Sekarang ini kita menjalankan 2026. Berarti ini sudah lama. Maka ritual adatnya kalau kami mau membicarakan itu mohon pamit dulu supaya kita ini kata kita di sini tidak busuk, tidak tulah. Nah, menceritakan orang tua yang hal-halnya yang seperti demikian. Jadi inilah kita khususnya kami masyarakat Dusun Kure ini sudah berapa lama yang kami dilaksana, yang kami diwawancara, yang kami diminta, yang kami hargai. Sesaji dia itu hanya ini. Inilah keramat kami. Bagi masyarakat Dusun Kure, batu keramat bukan hanya peninggalan masa lalu. Ia adalah bagian dari kehidupan yang harus terus dijaga di tengah perubahan zaman. Warisan yang dijaga di Dusun Kure tidak hanya hidup dalam ritual dan kepercayaan leluhur. Warisan itu juga hadir dalam cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian yang dilakukan oleh tim ekspedisi, kami mencoba melihat lebih dekat bagaimana masyarakat di Dusun Kure membangun kehidupannya di antara warisan tradisi dan perubahan zaman. Sebagian besar masyarakat Dusun Kure hidup dari tanah yang mereka kelola sendiri. Kebun dan ladang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dari sanalah kebutuhan keluarga dipenuhi dan masa depan anak-anak dipersiapkan. Salah satu sumber pendapatan utama bagi warga adalah perkebunan kelapa sawit. Hasil panen biasanya dikumpulkan di dusun sebelum kemudian dibawa ke daerah Nangataman. Kerja tuh banyak kerja mereka tuh di sawit kah, di mana-mana apa tuh banyak ya. Sawit itu yang banyak tuh bang. Oh, paling banyak sawit ya. Lah laki-laki perempuan tuh kerja sawit semua bang. Banyak sawit pribadi tuh bang, nggak ada yang usaha tuh. Impor itu udah kemat taman, ada tuh. Oh, dijual lagi ke orang lain lagi gitu ya. Di sisi lain, karet masih tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Setiap pagi, sebagian warga masih menoreh batang-batang karet di kebun mereka. Namun, perjalanan ekonomi di Dusun Kure tidak selalu berjalan mudah. Beberapa tahun lalu, harga karet sempat mengalami penurunan yang cukup tajam. Kondisi ini mendorong banyak warga mulai menanam kelapa sawit secara mandiri di lahan mereka. Langkah tersebut menjadi cara masyarakat beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terus terjadi. Meski perkebunan menjadi sumber pendapatan, masyarakat Dusun Kure tetap mempertahankan kemandirian pangan. Hampir setiap rumah tangga memiliki ladang padi sendiri. Beras yang mereka panen tidak selalu dijual, melainkan disimpan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan dijual ketika terdapat kelebihan. Di waktu lain, sebagian warga juga masih membuat kerajinan tangan seperti tikar anyaman, bakul, dan raga. Kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari pengetahuan tradisional yang terus diwariskan. Banyak ini Pak, orang tuh merebut gitu deh. Kadang tapi kan nggak dijual. Nah, ini kan mau panen nih. Untuk jemur padi, untuk miripnya tuh tikar tuh kayak untuk kita nyuci sayur, raga, dan yang nyuci beras tuh bakul katakan. Kehidupan ekonomi masyarakat Dusun Kure banyak bergantung pada alam di sekitar mereka. Hutan, ladang, dan sungai menjadi sumber penghidupan yang terus dimanfaatkan dalam keseharian. Namun, bagi masyarakat setempat, alam tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga dijaga bersama.
Dusun Kure memiliki kawasan hutan yang dijaga bersama oleh masyarakat. Hutan ini bukan sekedar ruang alam, tetapi juga sumber kehidupan. Melalui kesepakatan bersama, pepohonan dan sumber daya yang ada di dalamnya tidak diperbolehkan ditebang oleh pihak perusahaan. Hasil hutan juga tidak diperjualbelikan secara bebas, karena kawasan ini dipandang sebagai bagian dari kekayaan bersama masyarakat. Bagi warga Dusun Kure, hutan ini ibarat tabungan alam. Pepohonan boleh dimanfaatkan ketika diperlukan, misalnya untuk membangun rumah, namun tetap dijaga agar keberadaannya tidak habis. Kesepakatan ini kemudian diperkuat melalui pengakuan wilayah sebagai hutan lindung, yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Dengan cara inilah, mereka menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam. Alam dan sumber daya yang dimiliki masyarakat Dusun Kure bukan hanya menopang kehidupan hari ini, tetapi juga menjadi harapan bagi generasi yang akan datang. Namun, masa depan sebuah kampung tidak hanya bergantung pada kekayaan alamnya. Ia juga tumbuh dari pengetahuan yang diwariskan kepada anak-anaknya. Disinilah pendidikan menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Di Dusun Kure belum memiliki sekolah. Karena itu, sebagian besar anak-anak dari Dusun Kure dan wilayah sekitarnya harus menempuh pendidikan di Dusun Iloh yang berada di wilayah Engkulun Hulu. Setiap hari, anak-anak dari berbagai dusun menempuh perjalanan menuju Dusun Iloh untuk belajar. Sekolah ini menjadi ruang pertemuan bagi mereka yang datang dari latar belakang yang beragam. Di satu ruang kelas, anak-anak dari berbagai suku, agama, dan ras belajar bersama. Perbedaan yang ada tidak menjadi jarak, melainkan menjadi bagian dari keseharian mereka dalam tumbuh dan mengenal satu sama lain. Namun, di balik semangat itu, masih ada tantangan yang mereka hadapi. Akses terhadap literasi masih terbatas, dan minat belajar anak-anak pun belum sepenuhnya tumbuh. Sebagian dari mereka bahkan masih belajar membaca dan memahami huruf dengan perlahan. Meski begitu, harapan tetap hidup di mata mereka. Di tengah keterbatasan, anak-anak ini masih menyimpan mimpi tentang masa depan yang ingin mereka capai. Mimpi untuk belajar lebih jauh, mengenal dunia yang lebih luas, dan membawa perubahan bagi diri mereka sendiri maupun kampung halaman mereka. Dusun Kure mungkin berada jauh dari pusat keramaian. Namun di tempat inilah kami menemukan banyak pelajaran tentang cara manusia hidup berdampingan dengan alam, tradisi, dan sesamanya. Di tengah perubahan zaman, masyarakat Dusun Kure terus berusaha mempertahankan apa yang mereka yakini sebagai warisan. Warisan yang mereka miliki tidak hanya disimpan dalam ingatan, tetapi dijaga melalui cara hidup yang terus dijalani. Tradisi leluhur, alam yang dilindungi, serta harapan yang tumbuh melalui generasi muda menjadi bagian dari cerita yang saling terhubung. Perjalanan ini mungkin hanya singkat bagi kami, namun bagi masyarakat Dusun Kure, menjaga warisan leluhur adalah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan di sanalah harapan itu tetap hidup, di antara alam, tradisi, dan generasi yang akan datang.